Apakah skoliosis selalu perlu operasi? Jawabannya tidak. Tapi kalau operasi dianjurkan, ini beberapa hal yang kalian perlu pahami sebelum operasi. Saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital di Singapura. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang operasi skoliosis. Sebelum kita mulai, kalau kalian belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu. Kapan operasi skoliosis dibutuhkan? Sebagian besar skoliosis tidak perlu operasi. Kalau ringan, moderate, tidak perlu operasi. Biasanya tidak mengganggu. Kalau skoliosisnya parah, derajatnya lebih dari 50 derajat atau progresif, memburuk, ini perlu melakukan operasi. Apa tujuan dari operasi skoliosis? Tujuannya supaya tidak memburuk. Jadi kurva dari skoliosis ini dikecilkan dan ditahan dengan implan sehingga tidak terus memburuk. Apakah operasi skoliosis beresiko? Segala operasi beresiko, bukan hanya operasi skoliosis atau operasi tulang belakang, semua operasi ada resikonya. Operasi tulang belakang, operasi skoliosis ada risiko seperti pendarahan, infeksi, risiko cedera saraf, atau risiko kelumpuhan. Risiko kelumpuhan kecil sekali, di bawah 1%. Risiko implannya bermasalah, risiko bios. Risikonya kecil, tapi bukan berarti tidak ada risiko sama sekali. Dan risiko ini perlu dimengerti oleh pasien dan keluarga sebelum melakukan operasi. Bagaimana prosedur operasi skoliosis dilakukan? Operasi ini dilakukan dengan bios total di ruang operasi. Ya, most of the time kita lakukan di belakang dengan posisi tengkurap, tapi kadang-kadang dilakukan di samping dengan posisi nyamping. Kalau posisi tengkurap, surgical field-nya ini dibersihkan, disterilkan, setelah itu melakukan sayatan. Sayatan sesuai dengan plan. Sebelum operasi kita lakukan plan, levelnya berapa, sampai berapa yang harus dioperasi, dan itu dibuka sesuai dengan plannya. Setelah itu dimasukkan skru, dan rod. Rodnya diputer sehingga derajat dari skoliosisnya itu mengecil, dan setelah kita puas dengan koreksinya, lalu dikunci, di-lock, diffuse, disambung dengan tulang-tulang yang diambil dari operasi itu digunakan untuk nyambung ruas-ruas tulang belakang, sehingga akhirnya nanti segmen tulang belakang ini jadi satu, namanya fusion surgery, supaya koreksi ini tetap seperti ini. Jadi skru atau implan ini untuk nahan waktu proses fusion ini berjalan, ini tidak langsung. Ini kadang-kadang perlu waktu berbulan-bulan, bahkan 1-2 tahun. Tapi setelah fusion terjadi, implan ini sebenarnya tidak berfungsi sama sekali, tapi tidak perlu dilepas. Durasi operasi tergantung dari berapa level. Jadi semakin banyak level, semakin lama, semakin sedikit ya semakin cepat. Dan kadang-kadang bisa memerlukan waktu beberapa jam, bisa 5-6 jam. Berapa lama masa pemulihan setelah pasca operasi skoliosis? Pasien tinggal di rumah sakit sekitar 5 hari. Hari pertama atau kedua jalan, terus lukanya, jahitannya dilepas setelah 14 hari, 2 minggu. Terus pasiennya harus melakukan rehabilitasi, fisioterapi, penguatan core, dan jaga postur dan penyesuaian dengan bentuk tulang belakang yang baru. Biasanya proses pemulihan memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Apakah pasien akan kehilangan fleksibilitas setelah operasi skoliosis? Ini tergantung dari di mana operasi skoliosis ini dilakukan. Kalau dilakukan di bagian atas, fleksibilitasnya tidak begitu menurun karena to begin with thoracic spine ini tidak gerak. Tapi kalau dilakukan di lumbar yang gerakannya banyak, kalau sudah dikasih implan, kasih pen, segmen itu tidak bergerak. Jadi gerakannya akan menurun, fleksibilitas akan menurun. Apakah skoliosis bisa kambuh setelah operasi? Jarang sekali kalau operasi dilakukan dengan benar. Kemungkinan skoliosisnya terus memburuk itu kecil sekali. Itu tadi jawaban dari beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang operasi skoliosis. Tapi kalau kalian punya pertanyaan lain tentang skoliosis atau operasi skoliosis, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini.
Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.